Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Arisari dalam acara Talkshow Remaja Masa Kini. Tema talkshow kita kali ini yaitu pengaruh media sosial terhadap remaja masa kini. Media sosial merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antar manusia di zaman modern seperti ini. Penggunaan media sosial saat ini nampaknya telah menjadi hal yang lumrah di kalangan semua orang, terutama anak muda. Namun, apakah penggunaan media sosial ini memberikan hal yang positif bagi anak milenial zaman sekarang? Dan apakah media sosial berpengaruh besar terhadap kehidupan anak era milenial? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita telah terhubung dengan dua narasumber kita, yaitu anak milenial Adisti dan Angel. Hai Adisti, hai Angel, gimana kabar kalian? Baik, Kak Ari. Baik juga, Kak. Sekarang kalian lagi ada kesibukan apa sih? Kalau aku sih lagi sibuk kuliah, Kak. Kalau aku sibuk kuliah sambil kerja aja sih, Kak. Oke, berarti sama-sama lagi sibuk kuliah nih ya. Aku mau nanya nih, gimana sih tanggapan kalian sebagai anak milenial terhadap perkembangan remaja di era milenial sekarang? Coba dari Adisi dulu, boleh dijawab. Kalau menurut aku sendiri, perkembangan remaja di zaman sekarang itu seru banget sih, Kak. Kita bisa nemuin jati diri kita sendiri dengan cara ngumpul-ngumpul sama temen. Oke, kalau menurut Angel gimana? Kalau menurut pendapat aku, remaja di zaman sekarang udah termasuk hebat, Kak. Soalnya kan kita ada di zaman milenial, di mana remaja zaman sekarang tuh udah dengan gampang mencari penghasilan dari bekerja sambil kuliah misalnya. Jadi kita bisa dapat penghasilan sendiri meskipun masih remaja. Biasanya nih ya, anak era milenial sekarang tuh nggak jauh-jauh dari namanya media sosial nih. Menurut pendapat kalian, apa pengaruh media sosial di perkembangan remaja masa kini? Wah, pengaruhnya besar banget sih, Kak. Kita jadi bisa ketemu banyak relasi baru selain yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Bener banget tuh, Kak. Aku sebagai mahasiswa yang kuliah sambil bekerja jadi terbantu banget sama media sosial. Soalnya aku kan bisa kerja sampingan sambil jualan online gitu misalnya. Terus dipromosiin deh di media sosial. Berarti media sosial memang berpengaruh besar banget ya sama kehidupan remaja masa sekarang. Tapi nih, menurut kalian, ada gak sih kerugian yang ditimbulkan dari media sosial ini? Pastinya ada, Kak. Aku sering lihat di media sosial seperti Instagram, di mana ada pengguna media sosial yang di-hate oleh pengguna media sosial lainnya. Jadi, bullying yang ada biasanya cuma di kehidupan nyata, sekarang udah merambat ke media sosial juga. Kalau menurut Angel, apa aja kerugian dari penggunaan media sosial? Kalau menurut pendapat aku, kerugiannya tuh informasi-informasi pribadi kita jadi lebih gampang bocor. Misalnya aja, waktu itu kan sempat ada berita kalau ada pencurian data dari Facebook. Wah, besar juga ya kerugian dari media sosial ini. Oh iya, ngomongin informasi pribadi. Kan banyak nih informasi pribadi yang disalahgunain karena memang dirinya sendiri yang menyebarkan informasi tentang dirinya. Nah, menurut kalian, apa aja sih yang gak boleh dipublikasikan di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi kita? Ya, informasi pribadi tuh kayak alamat rumah, nomor telepon. Menurut aku sih dua itu privasi. Kalau yang lainnya nggak apa-apa, asal tidak merugikan orang lain. Kalau menurut Angel gimana? Aku juga sependapat tuh sama Adisti. Terus tambahan dari aku, yang gak boleh di-share di media sosial tuh misalnya informasi tentang kehidupan pribadi, lokasi terkini, sama foto dan video pribadi kita. Wah, kenapa menurut Angel kita nggak boleh share foto atau video pribadi kita? Padahal kan banyak tuh pengguna media sosial yang mengupload foto pribadinya, hasil foto dirinya sedang selfie. Soalnya menurut aku, foto atau video pribadi yang diupload ke media sosial itu berkemungkinan besar buat disalahgunain sama pengguna lain. Karena kan media sosial itu luas, orang lain tuh bisa dengan mudah mencari informasi tentang kita di media sosial. Jadi menurut aku kurang tepat aja nge-share foto dan video pribadi kita di media sosial. Bener juga ya apa kata Angel bilang. Kalau menurut Adisti, gimana nih tanggapan Angel, setuju atau tidak? Aku kurang setuju sih, Kak, sama pendapat Angel. Karena menurut aku, media sosial itu gunanya untuk mengekspresikan diri kita. Yaitu dengan cara mengupload foto atau video diri kita dong. Wah, berarti kita punya dua pendapat nih tentang larangan untuk mengupload foto atau video pribadi kita ke akun media sosial. Ada Angel yang pro dan Adisti yang kontra tentang larangan ini.
Nah, kan tadi Angel bilang dan menyarankan kita untuk tidak mengupload foto atau video pribadi kita ke akun media sosial. Nah, maksud Angel, foto atau video seperti apa sih Angel yang kita nggak boleh upload ke media sosial kita itu? Mungkin standar foto dan video pribadi tiap orang itu beda-beda ya. Tapi kalau menurut aku, foto dan video pribadi yang nggak boleh di-share tuh misalnya foto-foto tentang barang mewah yang kita punya, tempat favorit yang sering dikunjungin, dan masalah pribadi kita. Oh, oke, aku setuju nih sama Angel. Kita nggak boleh men-share masalah pribadi kita ke akun media sosial. Tapi nih ya, kenapa kita nggak boleh men-share barang-barang mewah kita, dan kenapa juga kita nggak boleh men-share tempat favorit yang sering kita kunjungi? Dua-duanya sih tujuannya sama-sama buat menghindari perencanaan kejahatan, Kak. Kan misalnya kita upload foto barang-barang mewah yang kita punya. Terus followers kita kan bakal tahu kalau, oh si ini punya barang mahal nih. Dari sini dikhawatirkan ada oknum yang berniat buat ngerampok rumah kita misalnya. Terus kalau yang nggak boleh nge-share tempat favorit yang sering kita kunjungin, ini masih nyambung nih sama alasan yang sebelumnya. Kan misalnya kalau misal kita udah jadi target kejahatan seseorang, orang itu kan bakal berusaha nyari informasi tentang kita kan. Nah, pas orang tahu tempat favorit yang sering kita kunjungin, orang bakal lebih mudah dan leluasa buat ngelacak kita. Tujuannya itu buat nyari celah dan nunggu kita lengah. Wah, nggak nyangka ya, karena tindakan sepele men-share foto atau pribadi kita, jadi timbul peluang besar buat orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Kalau menurut Adisti gimana tanggapan kamu tentang timbulnya peluang kejahatan yang berasal dari media sosial ini? Aku setuju sih Kak sama apa yang dibilang Angel. Soalnya beberapa kali aku pernah ngelakuin apa yang dibilang sama Angel barusan. Tapi kalau aku mau nge-post foto atau video kayak gitu, aku lebih nge-private ke orang-orang terdekat aku, seperti teman aku, keluarga aku. Karena mereka kan tahu kehidupan aku. Mereka tahu tempat favorit aku. Mereka tahu barang apa aja yang aku punya. Jadi kalau aku nge-post ke mereka, ya apa salahnya kan mereka tahu aku. Jadi aku lebih ngefilter hal-hal apa aja yang boleh aku publish atau enggak. Berarti kalian berdua punya pendapat dan pendirian masing-masing ya terhadap hal-hal apa aja yang boleh di-share di media sosial. Tapi nih ya, meskipun kalian punya pendapat masing-masing, pasti ada dong teman atau kenalan kalian yang suka men-share foto pribadi kayak gitu. Biasanya gimana cara kalian untuk menanggapi orang seperti itu? Kalau aku sih biasanya aku diemin aja. Mungkin dia sepemikiran sama aku untuk nge-share hal-hal kayak gitu lebih baik ke teman dekat aja. Dan salah satunya aku. Daripada mikir, ih ngapain sih dia nge-share kayak gini di media sosial. Aku sih lebih mikir, oh berarti dia percaya sama aku karena dia nge-share ini ke aku juga. Kalau menurut Angel gimana? Aku sih pengennya negur mereka dan bilang kalau itu sebaiknya jangan dilakuin. Tapi kan waktu itu aku pernah ya negur salah satu teman aku yang nge-share story di IG gitu. Jadi dia curhat tentang masalah pribadinya. Terus aku reply story-nya dan bilang kalau hal kayak gitu sebaiknya jangan di-share di sosmed. Tapi dia malah bilang, ini kan sosmed gue. Terserah dong gue mau nge-share apaan. Jadinya setiap ada orang yang share kayak gitu lagi aku dimin aja. Jadi kalian sama-sama memilih untuk tidak menegur orang itu ya. Terus kalau kalian memilih untuk tidak menegur oknum-oknum pengguna sosmed ini, kalian ada usul gak? Supaya semua pengguna sosmed sadar bahwa pentingnya menjaga data pribadinya. Mungkin dari Adisti bisa kasih saran? Mungkin ngadain sosialisasi tentang pentingnya menjaga data pribadi sih Kak, melalui iklan layanan masyarakat di televisi. Kalau saran dari Angel gimana? Saling ingetin aja sih. Soalnya kan ada beberapa orang yang nggak mempan tuh kalau dikasih tahu sama orang lain. Jadi dia tuh cuma mau ngedengerin orang terdekatnya aja. Nah, itu juga jadi tugas utama kita buat saling ingetin. Soalnya kan kali aja ada orang terdekat kita yang kayak gitu tuh. Oke, nggak kerasa nih ya. Udah sampai di penghujung acara talkshow kita hari ini. Jadi pada intinya, media sosial sangat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan kita sebagai anak generasi milenial. Namun ada juga efek negatif yang merugikan dari pengguna media sosial ini. Pada akhirnya semua kembali lagi kepada kita sebagai pengguna media sosial menanggapi hal-hal seperti ini. Entah mencegah hal ini
agar tidak berlanjut atau justru membiarkan hal ini terus berlangsung hingga nanti. Sebagai penutup, mungkin ada tambahan dari Adisti dan Angel? Ya, intinya kita sebagai pengguna media sosial harus pinter-pinter bedain mana yang aman dan tidak aman untuk dipublish ke orang lain. Kalau kalian gatel untuk nge-share hal yang tidak aman untuk dipublish, lebih baik kalian nge-share itu ke orang-orang terdekat kalian seperti teman atau keluarga kalian. Terus buat pengguna sosmed yang lagi ngerasa di-hate sama pengguna sosmed lain, jangan takut buat cerita ke orang yang kamu percaya. Pengguna sosmed tuh kadang emang suka nggak mikir dulu kalau mau ngetik komentar. Tapi curhat di sosmed itu bukan pilihan yang bagus. Itu malah bakal jadi bahan buat mereka buat tambah hate kamu. Jadi kalau kamu kenapa-napa karena sosmed, bukan berarti kamu harus curhat di situ juga. Ceritain aja masalah kamu ke orang yang kamu percaya, supaya kamu bisa pulih dan kuat ngadepin orang-orang yang nge-hate kamu di sosmed. Oke, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Adisti dan Angel. Terima kasih karena sudah menemani acara diskusi kita hari ini dan sharing pengalaman kalian. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah menyaksikan talkshow kita hari ini sampai dengan penghujung acara. Saya Aris Sandi dan narasumber Adisti dan Angel pamit undur diri. Sampai jumpa di acara talkshow kami berikutnya. Terima kasih.